Bertemu lagi dengan Mamoy. Kita masih mempelajari ciri-ciri makhluk hidup ya. Yuk langsung buka halaman 10 sampai 13. Manusia dan hewan dapat bergerak. Nah, selanjutnya di halaman 10, apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan bergerak, tapi gerak pada tumbuhan tidak seperti gerak pada hewan dan manusia. Hewan dan manusia bisa berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak bisa karena akar tumbuhan menancap ke tanah. Tapi jika diperhatikan, tumbuhan juga bergerak loh. Misalnya, contohnya adalah sebagai berikut. Gerak ujung akar yang mendekati sumber air. Yang kedua, gerak mekar dan menguncupnya bunga. Yang ketiga, gerak pertumbuhan tanaman yang mengikuti arah cahaya matahari. Yang keempat, gerak memutar di ujung sulur tanaman, biasanya pada tanaman merambat ya. Yang terakhir, gerakan daun putri malu ketika disentuh. Nah, itu dia, ternyata tumbuhan juga bergerak ya. Tapi sekali lagi, gerakan tumbuhan tidak berpindah tempat seperti gerakan pada hewan dan manusia. Yuk kita lanjutkan pada bahasan selanjutnya. Lanjut lagi ke halaman 11. Ada 2 pertanyaan nih. Carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Apa nama alat pernafasan pada tumbuhan? Namanya adalah stomata atau mulut daun dan lentisel. Stomata terletak di bagian atas atau bawah permukaan daun. Stomata ukurannya kecil, sehingga untuk melihatnya membutuhkan alat bantu yang disebut mikroskop. Dengan menggunakan mikroskop, dapat dilihat bahwa stomata berbentuk lubang-lubang kecil yang dikelilingi oleh sepasang sel penjaga yang bentuknya seperti sosis yang melengkung. Fungsi stomata adalah sebagai pintu tempat pertukaran gas, yaitu menyerap karbon dioksida dari udara sekitar dan mengeluarkan oksigen yang nantinya dimanfaatkan untuk pernapasan manusia dan hewan. Sama seperti stomata, lentisel juga merupakan pori-pori atau lubang halus. Bedanya, lentisel terletak pada batang tanaman. Semakin tua tanaman, maka batangnya akan memiliki lebih banyak lentisel. Sekarang kita beralih ke soal selanjutnya. Apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Ada trakea pada serangga, kulit pada cacing dan salamander, paru-paru pada hewan mamalia, amfibi, reptil, dan burung. Dan yang terakhir, ini keunikan burung nih. Burung ketika tidak terbang, ia bernafas dengan paru-paru. Tapi ketika ia terbang, burung bernafas menggunakan kantong udara. Kita lanjut lagi ke halaman 13. Ayo berdiskusi, isilah tabel berikut dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Nah, di sini tidak diberikan instruksi tambahan ya, tapi sepertinya kita harus memberikan tanda centang di kolom melahirkan atau bertelur. Sekarang kita isi dulu nama makhluk hidupnya. Kita isi saja manusia, kuda, ayam, bebek, dan sapi. Dan kita lihat ya, di sini manusia melahirkan, berarti kita centang di melahirkan. Kuda melahirkan juga ya, beri tanda centang di kolom melahirkan. Ayam dan bebek bertelur dua-duanya, jadi kita beri centang di kolom bertelur. Dan yang terakhir sapi. Sapi melahirkan juga ya, jadi kita centang di kolom melahirkan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu video kali ini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.